Halo, bobohan nangka 7 menonton film, terutama Dang Sanak Sabanua. Berjumpa lagi dengan saya, Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Better Days, film yang disutradarai oleh Derek Tsang ini dirilis pada tahun 2019. Bercerita tentang seorang gadis sekolah menengah yang dibully dan seorang remaja preman jalanan. Bagaimana kehidupan mereka berdua diubah oleh satu sama lain. Cerita ini juga membahas tentang impian dan keinginan mereka terkait dengan masa depan, dan bagaimana mereka melindungi satu sama lain dengan cara mereka sendiri. Pokoknya film ini ajib banar dah. Film ini mengisahkan seorang siswi bernama Chen Nian. Hari itu dia mendapati temannya bunuh diri terjun dari atap sekolah. Anehnya, tak ada yang peduli. Semua asik mengambil foto. Hanya Chen Nian yang menghampiri jasad Hu Qiaodi untuk menutupinya. Esok harinya, polisi datang untuk menanyai Nian, karena hanya dia yang dekat dengan Hu Qiaodi. Tapi Nian memilih bungkam. Dia seperti takut akan sesuatu. Setelah kembali ke kelas, Nian melihat cairan merah di atas kursinya. Karena kelas telah dimulai, dia terpaksa menduduki cairan merah itu. Esok harinya, saat mengantri makanan, 3 wanita mendekatinya. Wai Lai, Qiao Miao, dan Jiang Lan. Mereka bertiga adalah aktor pembuli di film ini. Di jalan, saat Nian pulang sekolah, Wai Lai dan kedua temannya kembali membuli Nian. Setelah pulang ke rumah, Nian bertemu ibunya. Ibu Nian adalah penjual masker ilegal, menjual masker palsu. Karena sering mendapat komplain dari pelanggan, dia tidak tinggal bersama Nian. Hanya sesekali dia menjenguk Nian. Semua dilakukan hanya untuk membiayai sekolah Nian. Esok harinya, saat Nian pulang sekolah, di jalan dia menemukan seorang pria bernama Liu Baisan sedang dipukuli 3 pria lainnya. Tanpa menoleh, Nian memanggil polisi. Sialnya, Nian ketahuan dan ikut diseret. Mereka mengira Nian adalah pacarnya Bai yang dipukuli itu. Jadi mereka menyuruh Nian menciumnya. Karena takut, Nian hanya menuruti keinginan mereka. Setelah semua pergi, Bai hanya meninggalkan Nian tanpa berbicara. Malam berikutnya, saat Nian pulang sekolah, Bai menghampiri Nian. Dia menyerahkan uang 100 yuan kepada Nian, sekaligus memperbaiki ponselnya yang rusak akibat kejadian malam itu. Setelah memperhatikan Nian, Bai tahu kalau Nian adalah target bullying paling sempurna di kelasnya. Bai lalu menawarkan diri untuk melindunginya dengan bayaran. Nian menolak karena dia tidak punya cukup uang. Setelah selesai, Bai memaksa untuk mengantar Nian pulang. Setelah sampai di dinding rumahnya, Nian melihat poster ibunya yang dicari karena menjual masker palsu. Kembali di sekolah, saat semua orang sedang asik dengan kegiatan masing-masing, SMS massal masuk. Itu adalah poster ibunya Nian. Wai Lai kembali membuli Nian dengan poster ibunya. Karena sedih, Nian pulang sambil menangis. Kebetulan Bai ada di sana. Tanpa berbicara, Nian langsung naik ke motor Bai. Bai bertanya mau kemana. Nian hanya menjawab, terserah. Dengan bingung, Bai membawa Nian ke rumahnya. Mereka makan mie bersama. Bai mengira Nian bertengkar dengan pacarnya. Ternyata bukan itu masalahnya. Nian yang jarang berkomunikasi selalu memberi jawaban sinis kepada Bai. Bai mengatakan, aku hanya berandalan, jadi buat apa bersikap santun. Hari itu di sekolah, setelah selesai latihan poli, Wai Lai kembali membuli Nian, memukulnya dengan bola poli. Tapi kali ini Nian tidak hanya pasrah, dia sedikit memberikan perlawanan. Si pembuli Wai Lai tidak terima karena dilawan. Dia kemudian mendorong Nian di tangga. Kali ini setelah sekian lama bungkam, Nian melaporkan si pembuli Wai Lai kepada Opsir Zhang tentang perlakuan Wai Lai yang suka membuli Hu Qiaodi, teman Nian yang tadi di awal film bunuh diri.
Akhirnya Wailai, Qiao Miao, dan Jiang Lan diinterogasi oleh Opsir Zhang. Namun di sini ada yang aneh pada perilaku Wailai. Dia seperti tak punya rasa bersalah sedikit pun. Si Wailai ini adalah seorang psikopat. Tapi karena kurangnya bukti ditambah dengan alasan di bawah umur, mereka bertiga dibebaskan. Sedangkan hukuman sekolah mereka hanya diskor. Setelah para pembuli diskor, kelas menjadi damai. Tidak ada lagi pembulian di sana. Tidak terasa, akhir semester tiba. Sekarang waktunya ujian Gaokao untuk masuk perguruan tinggi. Malam harinya, Nian pulang seperti biasa. Di jalan, Wailai, Qiao Miao, dan Jiang Lan menghadang Nian dengan membawa sekeranjang tikus. Mereka ingin membalas dendam karena Nian melaporkannya ke polisi. Sambil berlari, Nian menelpon Opsir Zhang untuk meminta bantuan. Di jalan, setelah sampai di tempat sampah, Nian bersembunyi di bak sampah itu. Ponsel Nian berbunyi, dan Qiao Miao mengetahui keberadaan Nian. Namun entah kenapa, Qiao Miao tidak memberitahu keberadaan Nian kepada Wailai. Hari itu, Nian berhasil lolos. Saat itu, Opsir Zhang menelpon balik. Nian mengangkatnya dan mengatakan salah sambung. Nian tak berani pulang ke rumah karena kelompok Wailai sudah menunggunya di sana. Jadi Nian pergi ke rumah Bai. Saat pulang, Bai kaget melihat Nian yang sudah menunggunya di rumah. Setelah membersihkan badannya, Nian meminta Bai untuk melindunginya sampai ujian Gaokao selesai. Bai tidak menjawab. Dia hanya mendekat dan mengoles salap ke kaki Nian. Malam itu, Nian bermalam di rumah Bai. Di sini ada kejadian yang lucu. Saat itu Bai bertanya kepada Nian, apakah merasa panas? Nian menjawab, tidak. Nian balik bertanya, keras atau tidak? Bai agak kaget mendengar pertanyaan Nian. Mungkin karena otaknya ngeres atau memang lagi keras. Dan ternyata Nian menanyakan soal sopanya, keras atau tidak. Pada akhirnya, Bai setuju untuk melindungi Nian tanpa bayaran sepeser pun. Dari hari itu, Nian tinggal di rumah Bai. Bai selalu melindunginya saat dia pergi ke sekolah. Untuk menghentikan Wailai, Bai mengancamnya dengan pisau. Setelah malam itu, Wailai tidak berani lagi untuk membuli Nian. Karena setiap hari tinggal bersama, Nian mengetahui kegiatan Bai setiap harinya. Malam hari saat Bai pergi, dia selalu pulang dengan luka di bagian tubuh. Saat berikutnya, Qiao Miao mendatangi Nian. Karena Wailai takut membuli Nian, dia membuli Qiao Miao, temannya sendiri, untuk melampiaskan hasratnya. Karena kasihan, Nian mengantar Qiao Miao pulang. Malam itu, Bai pulang dengan membawa banyak makanan. Namun kali ini tubuhnya dipenuhi banyak luka. Karena kasihan dengan keadaan Bai, Nian mengajak Bai untuk tidur seranjang. Di malam itu mereka saling bercerita dan mengungkapkan isi hati. Bai adalah anak yang dicampakkan orang tua karena dianggap beban. Dia hidup di jalanan sejak umur 13 tahun. Cerita berlanjut sehingga malam itu dipenuhi dengan kesedihan dan air mata. Malam berikutnya, saat Bai sedang main game online, polisi melakukan razia karena mencari seorang tersangka pemerkosaan berantai. Bai dan dua temannya ikut dibawa ke kantor polisi. Sedangkan di rumah, Nian mencoba menelpon Bai karena sudah sangat larut Bai belum juga pulang. Namun tak ada yang mengangkatnya. Di sel penjara, Bai gelisah karena hari sudah mulai siang. Karena mereka belum diperiksa, dia sangat khawatir dengan keadaan Nian. Karena Bai tak kunjung datang, Nian terpaksa pergi ke sekolah sendiri. Malam itu saat Nian ingin pulang, Qiao Miao datang menghampirinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Dan benar saja, Qiao Miao menjebaknya. Kali ini Wailai membawa banyak teman premannya untuk membuli Nian. Nian dibuli habis-habisan. Nian dipukuli dan rambutnya dipotong-potong. Untungnya saat mereka ingin menelanjangi Nian, penghuni di tempat itu melemparkan botol dari atas dan mengatakan kalau dia sudah melapor polisi. Karena takut, mereka semua pun berhenti dan membiarkan Nian pergi. Bai yang sudah selesai melakukan pemeriksaan dilepaskan oleh polisi.
Dia terus menelpon Nian, namun tak ada jawaban. Lalu Bai bergegas pulang ke rumahnya. Benar saja, setelah Bai sampai ke rumah, Nian sudah ada di sana dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Dengan baju sobek-sobek dan tubuh babak belur, serta rambut yang dipotong acak-acakan. Setelah mengetahui apa yang menimpa Nian, Bai mengamuk ingin membalas dendam, namun dihentikan oleh Nian. Malam itu, Bai mencukur rambut Nian yang acak-acakan. Namun di sini hal yang dramatis terjadi. Setelah selesai mencukur rambut Nian, Bai juga mencukur rambutnya sendiri. Esok harinya di kelas, guru membagikan kartu ujian Gaokao kepada para murid. Di sana Nian terlihat aneh dengan rambut pendeknya. Namun Nian tak peduli. Yang dia pedulikan hanya ujian Gaokao-nya. Meski turun hujan, di hari pertama ujian Gaokao, para murid tetap antusias mengikutinya. Di suatu tempat, alat berat sedang menggali tanah dan menemukan jasad seorang wanita. Setelah jasad wanita itu diidentifikasi, ternyata jasad itu adalah Wailai. Polisi kemudian mendatangi rumah Pang Yongkang. Opsir Jang menanyai Pang Yongkang tentang mobil taksi yang terekam CCTV berada di dekat lokasi jasad Wailai ditemukan. Pang tetap bungkam dengan alibinya yang sudah dirancang bersama dengan Bai. Di sini kita melihat sedikit flashback, di mana Bai meminjam mobil taksi milik ayah Pang. Kemudian dia berpesan kepada Pang untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan jangan pergi sebelum selesai. Qiao Miao dan Jiang Lan juga diinterogasi oleh Opsir Jang. Mereka berdua mengatakan kalau Nian balas dendam dan membunuh Wailai. Kemudian Opsir Jang melihat rekaman Nian yang sedang dibully. Setelah Opsir Jang selesai menonton video rekaman itu, Opsir Jang langsung mendatangi Nian dan membawanya ke kantor polisi. Di sini Nian tidak punya alibi yang kuat, namun tidak ada bukti, hanya ada motif. Jadi Opsir Jang membebaskannya sementara untuk mengikuti ujian Gaokao. Bertepatan dengan itu, seorang wanita bernama Zhang Jing mengajukan laporan karena hampir diperkosa di taman. Dan dia melihat wajah penyerang dan cocok dengan deskripsi pemerkosa berantai. Seperti sebelumnya, Nian kembali mengikuti ujian Gaokao. Namun kali ini dia sangat gelisah. Kembali kita melihat sedikit flashback. Bai yang berusaha meyakinkan Nian tentang sesuatu. Setelah ujian selesai, Nian kembali pulang. Tapi di jalan, Nian diseret pria bertudung, yang ternyata adalah Bai. Di sini Bai berencana menyerahkan dirinya kepada polisi untuk melindungi Nian. Dia ingin Nian bersaksi bahwa dia telah melecehkannya, dan mengatakan kalau dia adalah pemerkosa berantai. Wow, pengorbanan seorang Liu Baisan mengorbankan kebebasannya untuk kebahagiaan sang kekasih Chen Nian. Mereka saling berjanji, sementara Bai menjalani hukumannya, Nian akan terus melanjutkan pendidikannya di Beijing. Ketika Bai nanti dibebaskan, mereka akan bertemu kembali. Bai mengatakan karena dia di bawah umur, hukumannya tidak akan terlalu berat. Paling lama 10 tahun, bahkan mungkin lebih sedikit. Saat Opsir Jang menginterogasi Bai, dia menunjukkan foto Wailai dan menanyakan kenapa Liu Baisan membunuh Wailai. Di sini kembali kita melihat flashback, di mana Bai membakar pakaian milik Nian dan menghapus semua foto Nian di ponselnya. Bertepatan dengan itu, terlihat Nian yang pulang naik taksi. Saat Nian berada di dalam taksi, kita kembali melihat flashback, di mana Wailai memohon-mohon kepada Nian agar tidak melaporkannya ke polisi karena membulinya waktu itu. Nian tidak menghiraukan Wailai, dia terus menaiki tangga untuk pulang ke rumahnya. Namun Wailai terus mengikutinya. Di sini terlihat seperti tidak merasa bersalah, Wailai mengajak Nian mengobrol seperti teman akrab. Nian yang memang memiliki dendam kepada Wailai, dia tidak tahan dengan ocehan Wailai. Kemudian dia mendorong Wailai hingga jatuh dari tangga dan tewas di tempat. Sekarang semuanya sudah mulai jelas apa yang terjadi antara Nian dan Bai. Disinilah aksi pengorbanan Bai dimulai. Dia merancang semuanya agar dia menjadi tersangka yang membunuh Wailai.
mulai dari melecehkan Jiang Jing agar terlihat seperti pemerkosa berantai, serta mencakarkan kuku mayat Wei Lei di lengannya agar meninggalkan bukti yang mengarah padanya. Semuanya sangat sempurna. Misi terakhir adalah meyakinkan Nian agar mencocokkan cerita mereka berdua. Lanjut, Bai dan Nian diinterogasi di ruangan yang berbeda. Berbagai macam cara dilakukan untuk menanyai Liu Baisan dan Chen Nian agar mereka mau mengaku. Namun jawabannya tetap sama, mereka tidak saling kenal. Meski Opsir Jiang mengetahui kalau Bai mengorbankan dirinya untuk kebebasan Nian, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena semua bukti dengan sempurna tertuju pada Bai. Jadi setelah interogasi yang sangat panjang, Bai dan Nian dipertemukan dalam satu ruangan. Di sini Nian malah menampar Bai untuk meyakinkan semua orang bahwa mereka berdua tidak saling kenal. Tapi di sini kita bisa melihat ada sedikit senyum di wajah mereka berdua. Pada akhirnya, Bai ditetapkan bersalah dan Nian dibebaskan. Akan tetapi, Nian merasakan sakit di hatinya setelah kebebasannya. Beberapa hari kemudian, hasil ujian Gaokao keluar dan Nian mendapatkan nilai yang sangat bagus. Meski lulus dengan nilai bagus, tak ada sedikit pun kebahagiaan terlihat dari raut wajah Nian. Di hari itu, Opsir Jiang datang mengunjungi Nian. Dia menanyakan apakah Nian merasakan kebahagiaan setelah dibebaskan. Nian hanya diam tanpa kata. Sampai saat Jiang ingin pergi, dia berpaling dan berkata, "Aku punya kabar baik untukmu. Liu Baisan dijatuhi hukuman mati karena kasusnya terlalu berat. Dan beberapa hari lagi dia akan dieksekusi." Nian masih diam setelah mendengar itu. Namun reaksi tubuhnya berkata lain. Setelah Opsir Jiang mendekatinya, Nian histeris dan mengamuk. Opsir Jiang sebenarnya membohongi Nian dengan mengatakan kalau Bai dihukum mati untuk melihat reaksi Nian. Kemudian Opsir Jiang membawa Nian untuk membesuk Bai. Sampai pada akhirnya Nian juga menyerahkan diri. Karena unsur ketidaksengajaan serta faktor di bawah umur, hukuman mereka berdua menjadi ringan. Dengan jiwa kemanusiaannya, Opsir Jiang tidak akan membiarkan mereka melakukan hal tersebut. Dia yakin bahwa Nian tidak akan sanggup menjalani hidupnya setelah merelakan kekasihnya dihukum atas kesalahannya. Karena itu, Opsir Jiang berusaha sangat keras meyakinkan Nian untuk mengaku. Chen Nian dan Liu Baisan akhirnya dihukum bersama. Setelah hukuman selesai, Chen Nian menjadi seorang guru dan Liu Baisan tidak lagi menjadi preman. Mereka membantu para siswa yang mengalami pembulian dan bercita-cita menyelamatkan dunia dari kejahatan bullying. Ajib, cinta dan pengorbanan. Mungkinkah cerita seperti di film ini ada di dunia nyata? Semua mungkin saja. Di sini kita belajar arti pengorbanan seorang ibu yang rela melakukan apa saja untuk anaknya. Ibu Chen Nian melakukannya. Di sini kita diajarkan tentang semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan. Chen Nian mengajarkan itu. Meski dibully terus-menerus, dia tetap bertahan sampai lulus dengan nilai terbaik. Di sini kita diajarkan cara mencintai pasangan dengan ketulusan. Liu Baisan mengajarkan itu. Meski mengorbankan kebebasannya, dia tetap melakukannya agar cita-cita Chen Nian tercapai. Jadi pesan saya, hargailah orang di sekelilingmu yang peduli padamu. Mungkin mereka pernah melakukan 1 atau 2 kali kesalahan, tapi cobalah melihat dari sisi kebaikannya. Karena masih banyak kebaikan mereka yang bisa kita ingat. Jangan mengingat kesalahannya yang hanya 1-2 kali. Itu adalah sifat yang buruk. Jangan jadi nila setetes yang merusak susu sebelanga. Jadilah setetes embun yang menyejukkan hati orang-orang. Oke, semoga kalian terhibur dengan editan video saya yang seadanya ini. Saya Bang Junid undur diri dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Subscribe apa channelnya? Baru bigi barang masuk dah. Like and share and subscribe.